Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Madduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab 856. Pada saat Xiao Yan dan Xiao Li bergegas ke aula, cukup banyak orang yang sudah hadir. Bahkan dokter peri kecil dan Ziyan termasuk di antara orang-orang yang sudah ada di sana. Su Qian diam-diam duduk di aula. Dia tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiao Yan dan Xiao Li masuk. Seorang pelayan wanita dengan mata tajam dan tangan cepat dengan hormat menempatkan dua kursi kosong di posisi pemimpin. Xiao Yan dan Xiao Li perlahan berjalan ke aula dan duduk begitu saja di kursi itu. Baru setelah itu mereka tersenyum. Seseorang bertanya kepada Su Qian, "Tetua pertama, apakah ada berita tentang Ying San tua?" Su Qian mengangguk sedikit dan perlahan menjawab, "Menurut informasi yang diterima sebelumnya, tampaknya Ying San tua telah meninggalkan kota. Namun, ada yang aneh, orang tua ini tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan jejaknya. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari gerbang timur di mana jumlah orang paling banyak berada. Saat ini, sepertinya cukup banyak faksi dalam kota Kaisar Hitam telah menerima informasi ini." Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa yang akan dilakukan Ying San tua ini? Dia benar-benar bertindak dengan profil tinggi dalam menghadapi situasi seperti itu di mana semua orang menatapnya dengan niat buruk. Meskipun dia adalah seorang elit Douzong, kemungkinan akan merepotkan berurusan dengan banyak orang serakah yang akan datang dengan cara seperti gelombang. "Jangan bilang padaku bahwa itu umpan dan bukan dirinya yang sebenarnya." Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada kekurangan ahli di antara orang-orang yang mengamati. Namun, jika mereka bisa melihat sosok Old Ying San dari jauh, mereka akan merasa terkejut. Jika itu pengganti, tidak mungkin bagi Old Ying San untuk pergi dan menemukan elit Douzong. Bukan, jika itu masalahnya, dia akan bisa mengabaikan semuanya dan pergi begitu saja. Dengan dua Douzong, hampir tidak akan ada orang di wilayah sudut hitam yang berani menghentikan mereka. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Jangan bilang kalau dia benar-benar berniat untuk berurusan dengan banyak faksi dan ahli wilayah sudut hitam yang mengawasinya dengan niat jahat. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya saat dia bertanya-tanya dengan suara keras. Mengingat karakter orang tua yang merajalela, galak dan brutal saat itu, kita tidak dapat menghilangkan pemikiran ini. Su Qian ragu sejenak sebelum menjawab kata-kata acak Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar ini. Jika ini masalahnya, bukankah dia akan terlihat sedikit terlalu sombong? Mengingat penglihatannya, Ying San tua secara alami akan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya elit Douzong di tempat pelelangan yang memiliki minat pada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jika hanya orang biasa, dia bisa mengandalkan kekuatannya dan memandang mereka tanpa rasa takut. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan para ahli yang sekelas dengannya, bukan? Apakah Demon Flame Valley itu memiliki aktivitas? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja sebelum dia tiba-tiba bertanya. Mereka juga mengetahui berita tentang Old Ying San meninggalkan kota. Saat ini, mereka mengikuti dari jarak dekat di belakangnya. Dari kelihatannya, mereka tampaknya tidak merencanakan serangan langsung. Su Qian menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berdiri. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, kita juga harus pindah. Tidak ada gunanya membuat tebakan acak di tempat ini. Sebaliknya, kita harus mengikuti di belakang Old Ying San dan melihat apa yang dia rencanakan. Dari bagaimana saya melihatnya, dia pasti tidak akan menyerahkan sesuatu yang berharga seperti air liur transformasi tubuh bodhisattva kepada orang lain untuk diambil karena sifatnya yang berhati-hati. Bagaimanapun, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya." "Ya, saya tahu." Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Segera,
orang-orang dari Xiao Gate dan Akademi Jianan mulai mengemas semuanya di bawah perintah Xiao Li dan penatua pertama Su Qian. Setelah itu, mereka diam-diam meninggalkan kompleks ini dari belakang. Mereka dengan cepat keluar dari kota Kaisar Hitam dan mengikuti jalan yang diambil Ying San tua, mencoba untuk mengejarnya. Tidak lama setelah kelompok Xiao Yan meninggalkan kota Kaisar Hitam, berita kepergian mereka dengan cepat dikirim ke Sekte Kaisar Hitam. Ekspresi Mo Tianxing acuh tak acuh saat dia mendengarkan laporan mata-mata di dalam ruang pertemuan Sekte Kaisar Hitam. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan melambaikan tangannya untuk membubarkan mata-mata itu. Tidak disangka bahwa Yan Xiao ini benar-benar berkumpul dengan kelompok gerbang Xiao ini agak merepotkan. Bukankah pihak mereka akan memiliki dua elit Douzong? Qisan menyaksikan mata-mata itu mundur dari belakang Mo Tianxing. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Jika Yan Xiao dan mereka bukan kenalan lama, mungkin orang-orang dari gerbang Xiao memberinya teknik penguasa teknik Do yang mereka beli di pelelangan. Ini akan memfasilitasi kerjasama antara kedua belah pihak. Mo Tianxing sedikit mengangguk, ekspresinya agak jelek. Awalnya, dia mengira Xiao Yan dan Xiao Gate telah membentuk dendam setelah masalah di pelelangan. Tidak disangka mereka akhirnya bekerja bersama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, kekuatan mereka semakin besar setelah bergandengan tangan. Kita bisa melupakan tentang mendapatkan pil pemecah Zong itu. Moya di sisinya tidak bisa membantu tetapi dengan cemas berbicara setelah mendengar ini. Pil pemecah Zong adalah sesuatu yang bahkan Qisan tidak bisa saring. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil di tangan Xiao Yan, dia tidak akan tahu kapan itu akan terjadi sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan yang lain. Apa yang membuatmu sangat cemas? Saat ini, mereka sedang bekerja sama. Jangan bilang padaku bahwa kamu bisa pergi dan menghancurkannya, dua Douzong. Bahkan saya tidak akan berani bertindak. Sekarang, Anda akan menunggu di sini dengan tenang. Mereka jelas menargetkan Ying San tua. Namun, orang tua ini juga bukan orang biasa. Tidaklah mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva darinya. Ekspresi Mo Tianxing tenggelam saat dia menegur. Moya hanya bisa menelan kebencian yang dia rasakan setelah ditegur oleh Mo Tianxing. Dia merasa pahit, tetapi tidak berani berbicara. Pemimpin sekte, sepertinya ada yang salah dengan Ying San tua. Mengingat karakternya yang berhati-hati, tidak mungkin dia meninggalkan kota dengan cara yang mencolok. Dia juga harus tahu bahwa ada banyak ahli yang menunggunya di luar kota. Qisan mengerutkan kening saat dia berbicara dengan ragu-ragu. Orang tua ini juga berhati-hati dan licik. Secara alami tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Wajah Mo Tianxing menunjukkan senyum aneh saat dia menjawab dengan lembut. Qisan dan Moya di samping tanpa sadar bertukar tatapan rahasia satu sama lain ketika mereka melihat senyum aneh di wajah Mo Tianxing. Namun, sementara mereka ingin menunggu Mo Tianxing untuk terus berbicara, yang terakhir menutup mulutnya, Qisan tidak bisa membantu tetapi dengan hati-hati bertanya, apakah pemimpin sekte tahu apa yang orang tua itu rencanakan? Anda secara alami akan tahu kapan waktunya tiba. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini bukanlah sesuatu yang ingin diambil oleh sekte Kaisar Hitam kita. Mo Tianxing melambaikan tangannya, matanya menunjukkan kepekatan saat dia tertawa terbahak-bahak. Sekarang, kita hanya akan melihat faksi-faksi ini terlibat dalam pertempuran berdarah dengan Old Ying San. Semakin banyak orang mati semakin baik. Qisan dan Moya saling memandang setelah mendengar ini. Mereka langsung tertawa dan setuju. Jika sekte Kaisar Hitam kita tidak gagal mendapatkan sedikit pun informasi tentang hati bodhisattva dari air liur transformasi tubuh bodhisattva ini meskipun mempelajarinya untuk waktu yang lama, kita pasti tidak akan membawa benda ini ke pelelangan. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat matanya menyapu ke daerah yang jauh di luar kota Kaisar Hitam. Namun, terlepas dari apakah kita bisa belajar dan menemukan sesuatu,
Akan lebih baik jika benda itu ada di tangan kita. Orang lain bisa melupakan tentang mendapatkan sesuatu yang gagal didapatkan oleh sekte Kaisar Hitam kita. Kelompok Xiao Yan melihat ke jalan utama di dalam hutan dari sebuah bukit kecil. Seorang lelaki tua berambut abu-abu di salah satu sisi jalan tampak seolah-olah dia tidak merasakan suasana aneh saat dia perlahan berjalan sesuka hatinya. Sosok manusia melompat dan bergegas dari belakangnya saat banyak tatapan panas yang berapi-api menembus penutup hutan. Mereka menatap tajam ke belakang orang tua di depan. Meskipun keserakahan di hati mereka membakar pikiran rasional mereka, tidak ada yang berani melakukan gerakan tidak biasa sedikit pun di depan kekuatan menakutkan Ying San tua. Mereka hanya terus mengikuti. Namun, kondisi pelacakan ini akan langsung rusak dengan peningkatan keserakahan seseorang. Daya pikat air liur transformasi tubuh bodhisattva terlalu sulit untuk ditolak semua orang. Orang tua ini sebenarnya tidak sedikit pun cemas. Dengan bepergian dengan kecepatan yang biasa-biasa saja, bukankah dia mencoba membuat semakin banyak orang tertarik? Xiao Yan menatap punggung tua di hutan dari bukit saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Li dan Su Qian mengerutkan alis saat mereka berdiri di samping Xiao Yan. Tindakan Old Ying San membuat mereka merasa tidak pasti. Berdasarkan akal sehat, siapapun yang telah mendapatkan harta karun langka secara alami akan menggunakan kecepatan tercepat untuk meninggalkan tempat berbahaya ini. Pada akhirnya, orang tua ini menampilkan pemandangan aneh ini. Apakah dia benar-benar berniat untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan banyak ahli dari Black Corner Region? Jumlah aura yang muncul di hutan ini meningkat. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang cukup terampil. Jika seseorang akhirnya memimpin untuk menyerang, kemungkinan akan mempengaruhi seluruh situasi. Memicu situasi kacau ini, pada saat itu, Ying San tua akan mengalami masalah. Su Qian perlahan berbicara. Xiao Yan mengangguk samar. Tatapannya menyapu hutan dan tiba-tiba bertanya, di mana orang-orang dari lembah api iblis? Mereka juga harus mengawasi Ying San tua. Namun, cukup banyak ahli yang kuat telah dikirim dari Demon Flame Valley kali ini. Sangat sulit untuk menemukan mereka jika mereka bersembunyi di hutan pegunungan ini. Su Qian berbisik. Xiao Yan mencondongkan dagunya. Tatapannya menyapu jalan di hutan. Akhirnya, dia menatap tajam ke punggung Old Ying San. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan yang terus-menerus bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang terus mengatakan bahwa orang tua ini licik. Namun, dia saat ini bergerak dengan cara ini. Ini tidak sesuai dengan deskripsinya. Keributan tiba-tiba terjadi di dalam kerumunan yang mengikuti di belakang Ying San tua sementara pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya saat dia merasakan keributan itu. Matanya segera mengeras saat dia dengan lembut bertanya, apakah mereka akan menyerang? Hutan pegunungan yang tertutup lapisan atmosfer aneh tiba-tiba membeku. Sumber dari solidifikasi ini adalah 10 sosok manusia berwajah bayangan di antara sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang. Hutan yang diselimuti oleh suasana aneh tiba-tiba menjadi kaku. Dan alasan mengapa atmosfer menjadi kaku adalah karena 10 lebih bayangan wajah yang muncul di belakang semua orang. Mereka perlahan-lahan berjalan keluar dan aura ganas yang keluar dari tubuh mereka membuat mereka menyadari bahwa orang-orang ini adalah karakter biadab yang rela mati demi uang. Sekelompok besar orang yang telah mengikuti di belakang Ying San tua memperlambat langkah mereka dan berhenti di hadapan 10 lebih sosok manusia yang tiba-tiba muncul ini. Tatapan mereka segera mengandung berbagai emosi saat mereka melihat ke belakang 10 orang lebih ini. Dalam atmosfer aneh semacam ini, sedikit pemikiran rasional yang tersisa pada orang-orang ini, setelah dibakar oleh keserakahan, akan benar-benar terbakar jika seseorang memacu mereka. 10 lebih sosok manusia berwajah bayangan ini tampaknya adalah kelompok kecil. Namun, kekuatan kelompok ini tidaklah lemah. Pemimpinnya, seorang pria dengan rambut agak putih pucat,
Jelas seorang ahli doang. Orang yang tersisa juga bukan orang biasa. Meskipun mata seseorang harus bersinar di tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam, semuanya, termasuk nyawa mereka, dapat dikesampingkan dalam menghadapi godaan keuntungan absolut. Ini adalah sumber yang menyebabkan wilayah sudut hitam menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa orang tua yang mereka ikuti adalah elit asli Douzong, keserakahan di hati mereka masih mendorong mereka untuk mengikutinya. Beberapa dari orang-orang yang lebih berani telah gagal menahan pijaran keserakahan di dalam hati mereka. Mereka memimpin untuk bertindak. 10 lebih pria dengan aura ganas di sekitar mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini. Menjadi pendatang baru yang hanya bertempur di Black Corner Region selama beberapa tahun, mereka tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang masalah Old Ying San. Seseorang yang termasuk generasi tua kuno, satu-satunya hal yang mereka ketahui saat ini adalah bahwa jika mereka mampu merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Old Ying San, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak di dunia. Pada saat itu, lupakan hanya wilayah sudut hitam, kemungkinan seluruh benua Doki akan berguncang karena mereka. Meskipun 10 lebih orang ini sangat rakus, mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Tubuh kelompok itu bergetar ketika mereka meninggalkan kerumunan besar orang. Mereka secara aneh bergabung ke dalam bayang-bayang di dalam hutan, diam-diam membentuk formasi saat mereka mengepung Old Ying San. Cukup banyak faksi di dalam hutan pegunungan segera berhenti. Tatapan mereka dipenuhi dengan belas kasihan saat mereka melihat bayang-bayang hutan. Sekelompok badut kecil yang melompat dari papan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Harta mungkin bagus, tapi itu hanya jika seseorang memiliki nyawa untuk merebutnya. 10 lebih sosok manusia dengan cepat meminjam lingkungan gelap dan muncul di sekitar Ying San tua di depan banyak tatapan baik di bawah sinar matahari maupun dalam bayang-bayang. Sebuah isyarat tangan diam-diam diperpanjang dan 10 lebih sosok manusia tiba-tiba bergegas ke depan. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun, tapi senjata tajam di tangan mereka memiliki kilatan dingin. Mereka membawa niat membunuh yang kuat yang berubah menjadi pisau bercahaya yang ditembakkan ke setiap tempat fatal di Ying San tua. Cahaya pedang jatuh dari langit dan segera melewati tubuh Ying San tua dengan cara yang aneh dan ilusi. Setelah itu, 10 lebih sosok manusia itu diam-diam mendarat di tanah dengan tubuh kaku. Ying San tua berhenti sejenak karena ini. Segera, dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju hutan pegunungan bahkan tanpa menoleh. 10 lebih sosok manusia secara aneh jatuh saat kakinya melangkah maju. Kehidupan dengan cepat menghilang dari mata mereka. 10 lebih orang yang cukup kuat telah meninggal dengan cara yang tidak jelas dalam sekejap mata. Sekelompok besar orang di belakang mengeluarkan suara mereka menghirup nafas dingin. Sekarang setelah mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan menakutkan dari Ying San tua ini, cara menekan dan menyedihkan yang tidak biasa menutupi seluruh hutan pegunungan ini. Suara retakan ranting tiba-tiba terdengar di dalam hutan dan memecah suasana kaku ini. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melesat ke arah punggung tua yang perlahan berjalan ke depan. Keserakahan yang gila perlahan muncul jauh di dalam mata mereka. Gelombang angin kencang yang tajam tiba-tiba meletus dari hutan pegunungan saat keserakahan melonjak. Orang bisa melihat tak terhitung banyaknya anak panah yang berisi kekuatan mengejutkan ditembakkan ke segala arah dari sudut bayangan. Anak panah yang lebat ditembakkan seperti tetesan hujan. Namun, ketika mereka masih lebih dari 10 kaki dari Old Ying San, semua anak panah berhenti. Mereka didorong oleh kekuatan yang tidak biasa saat mereka perlahan berbalik. Semuanya ditembak kembali dengan cara yang sama di tengah suara siu-siu yang datang dari segala arah. Dalam sekejap, tangisan sengsara melolong di dalam hutan pegunungan ini. Bunuh dia, aku akan bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva setelah aku membunuhnya.
Dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat menemukan hati bodhisattva. Saat itu, saya akan menjadi elit Doseng. Wilayah sudut hitam ini akan menjadi milikku. Raungan tajam yang menyedihkan tidak menyebabkan kerumunan manusia yang pemikiran rasionalnya telah dikalahkan oleh keserakahan mundur sedikit pun. Sebaliknya, darah merah cerah yang segar mengaduk keganasan di hati banyak orang. Banyak raungan amarah segera terdengar. Hutan pegunungan telah berubah menjadi kekacauan total. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menggenggam senjata mereka saat mereka dengan liar menyerang ke arah Old Ying San. Mata merah cerah mereka tampak seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Ying San tua tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun dalam menghadapi serangan massa ini. Pilar Doki yang mengejutkan ditembakkan saat dia mengangkat tangannya. Siapapun yang terkena pilar Doki ini akan segera memuntahkan darah dan kehilangan nyawa mereka kecuali ada yang ahli di kelas Dou Huang. Seorang elit Douzong sebenarnya sekuat ini. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat ke bawah pada situasi kacau yang telah meletus di hutan pegunungan di bawah dari atas bukit. Situasi seperti ini sama sekali tidak menarik karena ini adalah pembantaian sepihak. Beberapa golongan yang memiliki kekuatan tidak menyerang saat ini. Mereka yang bertindak sebagian besar adalah beberapa orang yang suka berkeliaran. Orang-orang seperti ini tidak berbeda dengan semut di tangan Old Ying San. Satu-satunya hal yang berbeda adalah apakah itu semut tunggal atau sekelompok semut. Tatapan Xiao Yan tidak bergeser karena darah yang meresap di udara. Dari awal sampai akhir, tatapannya tertuju pada tubuh Old Ying San. Meskipun dia tidak tahu alasannya, hatinya samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ying San tua ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Bukankah dia lelah karena pembunuhan ini? Xiao Li mempelajari hutan yang diwarnai merah oleh darah segar sebelum dia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan juga mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Li. Si tua Ying San hari ini memang bertingkah agak terlalu aneh. Namun, jelas bahwa auranya sama dengan yang dia lihat di pelelangan saat itu. Dengan kata lain, Ying San tua di bawah ini bukanlah pengganti yang dia cari secara khusus. Ada yang tidak beres. Jika seseorang dengan hati-hati merasakan auranya, itu sepertinya tidak memiliki kemurnian seorang elit Douzong. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba memberikan masukannya. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini sebelum ekspresinya segera berubah. Kekuatan persepsi spiritual dalam tubuhnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya tanpa menahan diri. Dalam sekejap, itu benar-benar menyelimuti seluruh hutan pegunungan. Segala sesuatu di depan mata Xiao Yan telah berubah setelah dibungkus oleh persepsi spiritualnya. Penampilan semua orang setelah transformasi besar tidak lagi berbentuk tubuh manusia. Sebaliknya, setiap tubuh manusia dipenuhi dengan energi berwarna berbeda. Beberapa dari energi ini sepanas api atau sedingin es. Itu adalah metode di mana Doki di tubuh orang-orang ini menampilkan dirinya sendiri. Dengan bantuan pemindaian oleh persepsi spiritualnya, Xiao Yan juga menemukan beberapa jejak ahli yang tersembunyi di sekitarnya. Secara kebetulan, kelompok dari Demon Flame Valley juga telah ditemukan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki dengan hati-hati, mendengus dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok Demon Flame Valley. Riak spiritual yang dingin dan kuat tiba-tiba menyebar dan bertabrakan dengan keras dengan persepsi spiritual Xiao Yan. Bang, riak spiritual tak terlihat menyebar dari tabrakan, membawa gelombang angin tak terlihat saat melakukannya. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam di puncak bukit. Segera, matanya menjadi dingin saat dia melihat ke tempat tersembunyi tidak jauh. Tempat itu adalah tempat orang-orang dari lembah api iblis bersembunyi. Dengus dingin serta riak spiritual dingin seharusnya berasal dari orang misterius berjubah abu-abu itu. Apa itu? Dokter peri kecil dan yang lainnya di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar Xiao Yan mengerang.
Saya baik-baik saja. Xiao Yan melambaikan tangannya. Tatapannya sekali lagi beralih ke hutan pegunungan di bawah. Pada saat ini, persepsi spiritualnya telah berkumpul di Old Yingsan. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan kuat terkunci pada Old Yingsan. Mungkin itu karena persepsi spiritualnya diisolasi oleh energi dari jubah abu-abu, tetapi dia hanya bisa merasakan keberadaan kehitaman ketika persepsi spiritualnya memindai area tersebut. Bahkan Xiao Yan tidak dapat merasakan apa yang tersembunyi di dalam keberadaan yang gelap itu. Situasi ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera mengatupkan giginya dan intensitas persepsi spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah lonjakan kuat kekuatan spiritual dalam tubuh Xiao Yan, rasa sakit yang menusuk mulai ditularkan dari kepalanya. Namun, Xiao Yan tidak berhenti karena ini. Persepsi spiritualnya seperti penusuk yang dibor dengan liar ke lapisan energi yang melilit tubuh Old Yingsan. Tindakan pengeboran ini berlangsung sekitar 2 menit, tepat ketika Xiao Yan tidak mampu menahan rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan hendak menyerah. Dia mendengar sedikit suara cicik, kekuatan spiritual yang telah diblokir tiba-tiba masuk dan segera memecahkan lapisan energi tak terlihat yang melilit tubuh Old Yingsan. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu Yingsan tua setelah energi tak terlihat itu dipatahkan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Orang tua ini memang licik. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, dia bisa melihat bahwa di bawah jubah abu-abu tidak ada doki yang mengamuk yang terbentuk seperti yang lain. Sebaliknya, itu ditutupi oleh aura ilusi. Aura semacam ini tidak asing bagi Xiao Yan karena itu adalah kekuatan spiritual. Dengan kata lain, Yingsan tua di hutan pegunungan di bawah bukanlah tubuh aslinya. Sebaliknya, itu adalah avatar yang diaglomerasi dari jiwanya. Tidak heran orang tua ini akan meninggalkan kota dengan sikap yang begitu terkenal. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu. Sekarang, Yingsan tua yang sebenarnya mungkin sudah lama mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dan meninggalkan kota Kaisar Hitam. Pikiran ini mengalir di hati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Semua orang di sini sepertinya dimainkan oleh orang tua ini. Meskipun Xiao Yan tidak tahu bagaimana Old Yingsan benar-benar dapat menggunakan jiwanya untuk membentuk tubuh palsu yang begitu kuat, yang palsu pada akhirnya adalah palsu. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiao Yan, yang terakhir sudah benar-benar terpapar mata Xiao Yan. Namun, sekarang sudah agak terlambat. Dengan kecepatan orang tua itu, waktu singkat ini memberinya cukup waktu untuk melarikan diri ke hutan pegunungan terpencil di wilayah sudut hitam. Mengingat kekuatan Old Yingsan, jika dia menyembunyikan auranya, kemungkinan besar bahkan seorang elit Dozun tidak akan dapat menemukannya di pegunungan yang luas. Apa itu? Apa yang telah kamu temukan? Ekspresi suram Xiao Yan dengan cepat dirasakan oleh Su Qian, dokter peri kecil, dan yang lainnya di sampingnya. Mereka semua langsung bertanya dengan bisikan lembut yang terkejut. Yingsan tua di bawah ini palsu. Air liur transformasi tubuh bodhisattva juga tidak bersamanya. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dan menjelaskan dengan ekspresi suram. Kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang. Butuh waktu lama kemudian sebelum Su Qian memimpin pemulihan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Palsu, mengapa auranya begitu mirip? Ini pasti sesuatu yang diciptakan oleh roh Old Yingsan. Kami telah meremehkan taktiknya. Avatar spiritual yang tidak biasa ini adalah sesuatu yang baru saya lihat untuk pertama kalinya. Selain guru saya khawatir dia adalah orang terbaik yang pernah saya temui yang dapat memanipulasi kekuatan spiritualnya sampai sejauh itu." Xiao Yan perlahan menjawab, matanya dengan dingin menatap Old Yingsan, yang tampak tidak panik meski dikelilingi dan diserang oleh begitu banyak orang di bawah. Menggunakan semangat seseorang untuk membuat avatar
Metode unik untuk menggunakan kekuatan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan. Dia juga belum pernah melihat Yao Lao menampilkan ini. Meskipun demikian, dia secara alami sadar bahwa Yao Lao jelas jauh melampaui Ying San tua dalam hal penggunaan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, nama terkenal Yao Zunze, nama hormat untuk seorang Dou Zun, tidak datang entah dari mana. Dou Zun itu adalah level yang lebih jauh dan lebih menakutkan daripada Dou Zong. Pada level itu, seseorang sudah menjadi orang teratas di benua. Metode mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan elit Dou Zong. Avatar spiritual, Su Qian dan dokter peri kecil tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun mereka juga elit Dou Zong, keduanya mengakui bahwa mereka tidak dapat menggabungkan roh mereka menjadi avatar dan membiarkannya memiliki kekuatan asli yang cukup besar. Tidak disangka bahwa Ying San tua benar-benar mampu mencapai level seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena ini palsu, sepertinya Ying San tua yang asli sudah lama pergi. Xiao Li mengerutkan alisnya dan dengan lembut mengutuk, orang tua ini benar-benar licik. Dia benar-benar memiliki taktik seperti itu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menutup matanya. Persepsi spiritualnya sekali lagi melonjak. Namun, kali ini, dia tidak terburu-buru menuju Ao Ying San. Sebaliknya, itu bertahan di atas langit dan berulang kali dipindai ke sana kemari. Meskipun menggunakan kekuatan spiritual untuk menggabungkan avatar memungkinkan avatar tersebut memiliki aura tubuh asli dan sebagian kekuatannya, masih ada sedikit hubungan terlepas dari seberapa jauh jarak antara avatar dan tubuh sebenarnya. Meskipun hubungan ini sangat samar dan tipis, itu masih ada. Jika dia menemukan utas hubungan tak terlihat ini, dia mungkin bisa mengetahui di mana sebenarnya tubuh Ao Ying San berada. Kekuatan spiritual yang kuat melintasi satu sama lain di langit, membentuk jaring spiritual tak terlihat yang dengan hati-hati menyapu ke sana kemari. Biasanya, para ahli yang berspesialisasi dalam pelatihan Doqi tidak terlalu mementingkan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, secara keseluruhan, orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat di benua Doqi adalah alkemis. Ini karena persepsi spiritual adalah sesuatu yang diperlukan untuk menyusun kembali pil. Ketajaman persepsi spiritual seseorang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Menjadi orang yang luar biasa di antara orang-orang ini, kekuatan spiritual Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk mencari koneksi spiritual Ao Ying San. Su Qian dan yang lainnya menghentikan percakapan mereka saat melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka samar-samar bisa merasakan kekuatan tak terlihat dipancarkan dari tubuh Xiao Yan ini diam-diam menyebar ke seluruh langit seperti gelombang air. Kekacauan berdarah di hutan pegunungan terus berlanjut. Mungkin itu karena teriakan kematian yang bergema di tempat itu, tetapi beberapa faksi yang awalnya tetap diam tidak dapat menahan keinginan mereka lagi. Selama periode ini, bahkan ada cukup banyak ahli yang bergandengan tangan mendekati tubuh Ao Ying San. Namun, mereka masih terluka parah oleh yang terakhir dan terpaksa mundur setelah meludahkan darah. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya sementara Ao Ying San dan beberapa ahli bertabrakan. Segera, matanya beralih ke arah timur. Fluktuasi spiritual yang samar-samar ditransmisikan dari area itu sebelumnya. Sudahkah kamu menemukannya? Setelah melihat ke arah Xiao Yan menatap, hati Su Qian menegang saat dia buru-buru bertanya. Saya merasakan sesuatu. Orang itu sebenarnya masih di dekat sini. Joy melonjak ke wajah Xiao Yan. Matanya segera menyapu avatar spiritual Ao Ying San di hutan. Dia dengan tegas berkata, "Dokter peri kecil dan Ziyan, ikuti aku, tetua pertama. Kalian semua harus menjaga tempat ini. Saya akan meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan.
jika Anda secara pribadi melihat avatar spiritual ini menghilang, Anda harus segera bergegas. Hanya kalian bertiga, Su Qian mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar perintahnya. Saat ini, tidak ada yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki avatar spiritual ini dan Ao Yingsan satu sama lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita sedikit lebih berhati-hati. Seharusnya cukup hanya dengan dokter peri kecil dan aku di sisi itu. Xiao Yan tersenyum. Dia memanggil dokter peri kecil dan Ziyan dengan tangannya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Sayap api berwarna hijau giok dengan cepat menjulur dari punggungnya. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Dia menuju ke timur di mana fluktuasi spiritual berasal. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. Kelompok Su Qian menghela nafas lega saat tatapan mereka melihat ke belakang kelompok Xiao Yan. Dari cara Xiao Yan, tampaknya dia telah menemukan beberapa petunjuk. Selama Yingsan tua belum melarikan diri, masih ada peluang yang cukup besar untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sekarang, kita akan lihat taktik apa yang dimainkan orang tua ini. Su Qian tersenyum sedikit. Pandangannya perlahan beralih ke tubuh spiritual Ao Yingsan yang dikelilingi sebelum berbisik. Sementara tempat di mana kelompok Su Qian berada telah meletus menjadi pertempuran besar yang berdarah. Sebuah pasukan terisolasi yang terletak di sisi timur kota Kaisar Hitam dipenuhi dengan keheningan. Seorang pria tua berambut abu-abu duduk dengan kaki bersilang di dalam kol. Matanya tertutup rapat saat kekuatan spiritual yang kuat melilit tubuhnya. Jari-jarinya yang keriput seperti pohon berkedip seperti bunga di depannya, mengikuti setiap perubahan dari 10 jarinya. Kekuatan spiritual yang kuat yang menyebar ke seluruh tubuhnya akan memancarkan gelombang fluktuasi. Perubahan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu perlahan membuka matanya. Senyuman dingin terungkap di wajahnya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia baru saja akan bangun. Tatapannya mengarah ke tempat di luar kol dengan cara seperti kilat saat dia dengan dingin berteriak, "Siapa itu?" "Haha, Old Yingsan benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda sebenarnya bisa membuat avatar spiritual. Ini benar-benar mengejutkan diriku yang dulu." Ketika suara lelaki tua berambut abu-abu itu terdengar, seseorang bisa melihat lebih dari 10 sosok perlahan-lahan muncul di luar kol. Salah satu dari mereka secara mengejutkan adalah pemimpin Sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing. Qisan dan Mo Ya juga mengikuti di belakangnya. Mo Tianxing, mata Yingsan tua segera menyusut sedikit saat dia melihat sosok manusia yang muncul. Suaranya gelap dan dingin saat dia bertanya, "Apa yang akan dilakukan pemimpin sektemu? Jangan bilang kalau kamu ingin menghancurkan reputasi Sekte Kaisar Hitam." "Haha, iblis tua Ying, kamu bisa melupakan tentang menakutiku. Apa yang dapat dilakukan reputasi seseorang di wilayah Black Corner? Orang-orang dari Black Corner Region tidak membeli ini." Mo Tianxing tersenyum dan tertawa. "Bagaimana Anda menemukan saya?" Ekspresi Yingsan tua sedikit tenggelam. Dia tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu dan matanya menjadi sangat dingin. "Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh bodhisattva?" "Itu hanyalah jejak Doqi kecil." Mo Tianxing sedikit tertawa. "Oh Demon Ying, jangan tunda lagi. Setelah menggunakan avatar spiritual Anda, kekuatan Anda yang sebenarnya akan sangat berkurang. Dengan kondisi Anda saat ini, Anda bukan tandingan leluhur ini, Dou Zong. Oleh karena itu, serahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kepada saya. Kau akan membiarkan aku yang dulu pergi jika aku menyerahkannya padamu." Yingsan tua menjawab dengan senyum dingin. Mo Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak mungkin. Namun, saya dapat mengundang Anda untuk menjadi tamu jangka panjang di Sekte Kaisar Hitam saya." Sudut mulut Ao Yingsan sedikit bergerak-gerak saat mendengar ini. Sebuah kebiadaban segera muncul di matanya saat dia dengan ganas tertawa. "Mo Tianxing,
bahkan kondisi saya yang dulu ini belum mencapai puncaknya. Anda benar-benar berpikir hanya jika Anda ingin merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan saya. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Old Ying San setelah kata-katanya terdengar. Di bawah tekanan aura agung ini, anggota Sekte Kaisar Hitam yang hadir, kecuali Mo Tianxing, mundur beberapa langkah tergesa-gesa, baru setelah itu mereka menstabilkan tubuh mereka. Kalau begitu, saya akan mencobanya. Rasa dingin yang pekat juga muncul di sudut mulut Mo Tianxing. Dia melambaikan lengan bajunya dan aura megah yang tidak kalah dari Ying San tua melonjak seperti air banjir. Dua aura mengerikan menyebar dan bertabrakan di dalam kol kecil ini. Riak spasial yang mereka ciptakan mengguncang kol hingga mulai bergetar. Banyak garis retakan setebal lengan seseorang yang perlahan naik ke puncak gunung. Dua aura yang saling bertentangan menciptakan suasana tegang pedang ditarik di dalam kol. Persis saat pertempuran yang menggetarkan jiwa akan meletus, tawa yang jelas tiba-tiba bergema di langit. Haha, sungguh tak terduga pertunjukan aslinya sebenarnya ada di sini. Saya hampir melewatkannya. Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.